Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya teman. Oke, jadi kesempatan kali ini teman ya, gua akan coba untuk update price action dan updatean news seputar Pao Chain ya, atau Pao Swap teman. Ya, jadi memang dari beberapa hari yang lalu banyak yang request bang, update lagi dong Pao ya, katanya udah lama gue gak update ya. Setelah gue cek juga ya ternyata memang udah lama ya gue gak update sih Pao Chain atau Pao Swap ini ya, terakhir 3 minggu yang lalu, hampir 1 bulan ya, kurang 1 minggu. Tapi no problem, kali ini gue akan coba untuk update mengenai seputar news Pao Chain ini teman-teman, dan bagaimana nanti untuk price actionnya ya. Nanti bakal gue ulas semua di video ini, so pastikan kalian tonton sampai habis teman-teman. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita lanjut untuk pembahasan, jadi buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi putar news cryptocurrency serta sentimennya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum join di grup tele gue, silahkan join di situ juga. Setiap harinya gue akan share informasi putar news cryptocurrency dan sentimennya, dan kalian juga bisa sharing crypto ke gue dan teman-teman yang ada di grup. Dan gue juga sering kali share airdrop free yang bisa kalian secara gratis teman. Oke, nanti untuk semua linknya gue sediain semualah di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik buy. Oke, teman, sebelum nanti kita untuk update ya mengenai price action dari si Pao ya, jadi kita langsung enaknya intip-intip dulu nih ya, ada updatean apa gitu teman ya. Karena memang terakhir yang gue pantau untuk perkembangan dari Pao Chain atau Pao Swap ini, mereka memang gencar sekali teman ya ngedeploy beberapa cross network ya dari jaringan Pao Chain ya. Mengingat Pao Chain ini kan L3 sentris pertama di dunia yang udah mainnet, dimana kemarin tuh dia kan baru menambahkan jaringan Celo ya, yang sebelumnya ada ETH, ARB, BES, OP, Polygon, BSC, dan Avalanche. Nah, kemarin terakhir Celo gitu teman ya. Dan kalau gue lihat di sini banyak sekali temen ya hangout ya temen, yang didengarkan sekitar ada ini 5.000 orang ya dari Dayan Protocol. Terus hangout dari si Pao ini juga didengarkan sekitar 537 orang ya. Ini durasinya 1,5 jam lah ya. Jadi memang seringkali tim Pao ngadain seperti ini ya. Tujuannya memang biar transparansi dalam suatu project atau perkembangan project Pao itu transparan banget gitu teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat memang belum ada lagi ya updatean yang cukup signifikan untuk si Pao. Jadi terakhir memang di 26 September kemarin dia Celo Network no support ya. Jadi buat teman-teman yang mau beli Pao Chain di jaringan Celo juga ada gitu, tapi tetap ya bentuknya WayPao ya teman-teman. Oke, jadi apakah hal yang menarik bang ketika jaringan ini tambah bertambah? Ya sangat menarik teman ya, karena semakin banyak jaringan yang nantinya terintegrasi di dalam blockchainnya Pao Chain, maka potensi burn untuk Pao itu juga akan semakin besar ya. Tapi besar kecilnya tergantung seberapa banyak orang membeli di dalam jaringan tersebut. Misalkan dari jaringan Celo, transaksinya besar ya, LP yang ditaruh di Celo maka akan semakin besar ya. Dan itu LP permanen dan nggak bisa diotak-atik, intinya seperti itu. Makanya tim Pao di beberapa bulan yang lalu mengumumkan bahwa LP yang ada di jaringan network yang terhubung oleh Pao itu ditanam secara permanen di situ ya teman. Jadi mereka itu bisa bilang pembakaran ala Pao gitu ya, pembakaran ala Pao seperti itu. Nah, apa yang ditunggu di kuartal 4 ini ya, kita tunggu adalah jaringan Pao JS ya. Ini bahasa pemrograman. Jadi Pao itu punya blockchain L3 dan dia memiliki bahasa pemrogramannya sendiri, yaitu Pao JS. Dan itu beberapa bulan yang lalu udah gue infokan mengenai hal tersebut ya. Oke, dan ini kalau gue scroll ini game ya. Jadi game dari Papu Games ini sudah mengintegrasikan Pao Coin ya teman-teman, untuk mungkin bermain atau hadiah rewardnya di sini, atau chainnya dari si Pao ini bisa kita pakai di sini. Kayaknya seperti ini hadiah rewardnya gitu ya, sepertinya kalian dengan bermain Papu Game ini gitu teman ya. Jadi cukup menarik ya untuk perkembangan Pao, meskipun belum ada perkembangan yang cukup signifikan yang bisa nge-push harga. Tapi gue selama ini jujur gue ngelihat Pao tetap membangun ya, builder ya teman ya, dia terus membangun ya teman. Kita tinggal lihat aja nanti di kuartal 4 ya, karena meskipun saat ini market turun, dikabarkan kuartal 4 2024 ini akan terjadi mulai menunjukkan recovery yang mudah-mudahan ya teman. Oke,
Nah, kalau kita lihat juga temennya, ini gue udah masuk di pauchain.net ya. Kalau kita lihat ya, sekarang project dengan supply total 1 kuadriliun ya, dimana dia udah punya Wallet, Swap ya temennya. Ada blockchainnya juga, L3 Sentry, sudah mainnet ya teman. Dan banyak sekali lain-lainnya gitu temennya. Dengan memiliki spek seperti ini ya, dengan market cap masih rendah ya, dan holdernya masih kecil banget, dan ini menurut gue pribadi cukup potensial banget untuk POW. Tapi tetap kalian juga harus jor, karena ini pendapat gue pribadi, jangan ditelan mentah-mentah. Gue yakin 100% kalian punya strategi atau punya cara riset kalian masing-masing. Tapi kalau kalian tanya apakah POW itu cukup potensi, gue rasa gue pribadi cukup potensi ya, karena gue juga hold juga sih temen, karena gue yakin di 2025 POW ini bakal boom gitu temen ya. Mudah-mudahan ya, karena gue nggak usah muluk-muluk ya, POW bisa di all time high Bitget Brace itu udah cuman lumayan lah buat teman-teman semua. Intinya seperti itu ya. Dan kalau kita cek ya teman, gue udah masuk di POW Scanner. Kalau kita lihat di bagian tokennya, di sini kalian lihat ya, banyak sekali sudah project-project crypto yang udah berdiri di atas jaringannya ya. Di sini ada Heve, Bob, VT Coin, Blue, Mojo. Mungkin memang secara holder ini masih sedikit-sedikit banget ya. Nih, sebentar gue akan coba cek yang di next kedua. Nah ini yang kedua ya, ada Lucky Inu, ada Namo, ini ya 123 holder. Jadi holdernya memang masih dikit-dikit banget teman. Tapi paling enggak gue lihat memang banyak sekali ya, udah meme-meme coin yang udah mulai masuk ya. Masih kecil lah ya, masih kecil meme-memnya. Dan gue perhatikan juga selama ini dari segi chartik ya. Jadi chartik memang secara posisi dia masih di 92, jadi jauh banget posisinya dari dia awal ke chartik ya, di posisi 16 sampai 20 waktu itu ya. Kenapa kok turun drastis? Karena kemarin kan ada update blockchainnya yang begitu mainnet ini langsung terjun nih teman-teman, karena banyak sekali yang harus diaudit lagi gitu setelah dia mainnet. Itu ya seperti itu. Tapi overall gue melihat pauchain ini ada sangat potensi besar banget ya kalau menurut gue pribadi teman ya, dengan project yang sudah memiliki blockchain sendiri gitu loh teman ya. Dan gue lihat perkembangannya juga sudah mulai banyak token-token meme yang berdiri di atas jaringannya. Intinya seperti itu ya. Dengan biaya gas fee ya, mereka kan ngeklaim cepet banget, 0,0004 second ya, milisecond apa berapa gitu kecepatan. Jadi cukup cepet banget ya blockchain layer 3 nya ini. Dan di sini kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja untuk cek price actionnya dari si pauchain ini seperti apa. Nah kemarin di terakhir live gua ya, ini juga sempat gua gua bahas untuk pauchain, dimana gue melihat ya POW itu masih akan terkonsolidasi ya temen ya. Jadi kemarin tuh sempat turun di 12.400 ya, 0,0012, dan saat ini naik lagi ya. Jadi kalau kalian lihat ya jalur gue garis kemarin ya, ini ya, ini masih memang secara alur bener-bener masih mengikuti ya, masih mengikuti analisa gue. Jadi memang gue belum lihat sama sekali ada indikasi bahwa POW itu akan mengalami gebrakan naik, itu belum ada. Karena apa? Karena gue lihat di 0,014.510 ini yang kemarin di live gue bilang bahwa ini adalah area yang kemungkinan akan dituju ketika kenaikan, dan itu juga area konfirmasi ya. Ini belum mampu di breakout ya. Jadi kesimpulannya apa sekarang? Kesimpulannya gue lebih melihat sekarang market POW itu masih condong terkonsolidasi. Jadi masih dia naik turun di kepala 12, 13, 14 ya, turun lagi gitu. Jadi masih dikonsolidasi di area sini aja. Nah, tapi target tetap ya, ketika nanti memang dia udah break 14.500, gue rasa dia target gue di 17 ya. Mudah-mudahan bisa kecapai sih, teman. Nah, secara MACD ini belum ada konfirmasi bahwa POW itu akan mengalami perubahan tajam, belum ada ya. Bahkan di saat market saat ini turun, POW mengalami pertumbuhan ya. Dan kalau gue lihat juga dari segi volume transaksi ya, di saat banyak yang sudah market itu minus, ini POW malah banyak demand di sini gitu. Jadi kayak ngelawan arus sedikit gitu ya untuk POW ini. Ya, jadi memang POW ini menurut gue pribadi cukup menarik ya. Coba ya, karena saat ini di time frame 1D itu gue lihat lebih terkonsolidasi ya. Jadi gue akan cek di weekly. Nah, potensi weekly-nya seperti apa? Sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara weekly ya, itu kan kita bicara lebih long untuk pola-pola pergerakan dari candle si POW ini gitu ya. Nah, di sini yang cukup menarik perhatian gua ya, ini time frame weekly ya. Gue melihat dari segi KDJ-nya ini bener-bener udah confirm kayak mau loncat baik gitu ya, kayak mau loncat gini nih. Ya, nih. Ini tapi weekly ya, teman, bukan 1D. Kalau 1D dia lebih terkonsolidasi, tapi kalau weekly ya, kalau weekly ini bener-bener
kayak udah mau loncat aja gitu ya. Tapi gue rasa ini nggak bakal loncat dulu ya, karena time frame 1D aja juga dia masih berat gitu untuk loncat. Jadi gue rasa ini akan gini nih, akan terkonsolidasi gini teman. Bentar ya. Nah gue rasa akan gini, dia masih gini, baru dia akan mengalami loncatan tajam. Itu yang gue rasa ya. Oke, jadi gue melihat mungkin pola-polanya itu akan sama seperti yang di sini nih. Nah di sini sebentar gue kasih tanda kuning ya. Nah di sini teman. Jadi gue lihat mungkin pola-polanya akan sama seperti yang di sini nih. Nah di sini. Ya ini akan sama pola-polanya. Ya, jadi gue lihat ini mungkin akan ada kenaikan dikit, habis itu konsolidasi, naik dikit, konsolidasi, seperti itu yang gue lihat ya. Tapi memang secara KDJ dari weekly ini memang memungkinkan banget sih untuk PO itu naik sebenarnya ya. Oke, dan apakah dari segi RSI memungkinkan bang? Kalau dari segi RSI gue rasa ini masih berat ya untuk sekarang. Karena apa? Dari segi RSI di weekly itu dia belum mampu untuk break level 50 ya. Jadi dia masih di bawah level 50, di level 46.94. Jadi kecenderungan dia kemungkinan akan masih terkonsolidasi. Kalaupun memang nanti ada sentimen yang nggak enak, gue rasa dia akan mengalami penurunan sebelum nantinya memang dia bisa break gini, gitu teman. Ya, jadi apakah saat ini adalah momen yang worth it buat kita mulai akumulasi? Yes, ya kalau menurut gue pribadi, gitu teman. Tapi kalau pengen maksimal ya tunggu aja koreksi nanti di kepala 12 ya, karena dari uji supportnya itu di kepala 12. Ya, jadi kalian bisa entry kalau misalkan nanti ada penurunan di kepala 12, intinya seperti itu. Biar maksimal aja sih ya, biar maksimal. Dan di weekly juga gue lihat ya, di sini memang didominasi penjualan, tapi memang ini sudah gue lihat di sini sudah mulai ada indikasi pembelian ya untuk PO di sini. Gue berharapnya mudah-mudahan di kuartal 4 ini bisa ada push harga ya dari sentimen-sentimen market kripto gitu ya. Jadi kalau ada push harga untuk Bitcoin naik kenceng misalkan di kuartal 4 ya, itu gue rasa juga cukup berpengaruh juga terhadap perkembangan dari PO ini gitu teman ya. Mudah-mudahan sih. Ya itu dari pandangan gue pribadi ya mengenai analisa PO dan price actionnya. Kalau kalian tanya target terdekatnya di mana, masih di kepala 14 ya, 14.510, di mana ini adalah target terdekat dan juga area konfirmasi sebelum dia nanti bisa ke 17 ya, 0,0017. Oke. Jadi mungkin itu aja analisa gue untuk price action PO dan updateannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tetap sebelum gue akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman ya. Jadi bicara kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Ya, di sini Didi hanya memberikan informasi yang didita untuk kalian semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena selain subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye-bye.